wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Omega. Di kesempatan kali ini, kami ingin mereview pembelajaran matematika tingkat lanjut di kelas 11 1. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari Nama saya Sultan Fidiana. Nama saya Rina Rahmawati. Nama saya Karafi Bilumi. Nama saya Regina Zarani. Halo, nama saya Akila Maritza Pucamia. Halo, nama saya Ruzana Minalaifis. Nah, untuk di pertanyaan yang pertama, apa aja sih materi yang udah kita pelajarin selama 2 semester ini, dan dari materi tersebut, materi mana yang paling susah dan yang paling mudah kalian mengerti? Dimulai dari Yasinta. Adalah sektor karena aku belum mengerti cara itu. Kalau yang mudahnya, Kalau yang mudahnya aku matriks karena sedikit agak ngerti sih Bunda. Oke. Kalau menurut aku materi yang mudah dipahami yang masih aku bisa ngertiin itu matriks karena cara penghitungannya itu menurut aku masih jelas. Kalau yang menurut aku susah dipahami itu translasi geometrik sama vektor karena itu harus dibuktiin gitu. Kalau menurut aku kebetulan aku baru dapat 2 materi di matematika lanjut dan di semester sebelumnya semester sebelumnya juga aku nggak ambil MTL, jadi baru vektor dan trigono. Jadi memang menurut aku paling susah itu trigono karena memang aku belum ada base sama sekali dan baru masuk juga. Terus yang bisa dimengerti sama aku itu vektor karena belajarnya mulainya bareng-bareng, jadi udah mulai bisa ngikutin. Nah, kalau menurut aku materi yang paling susah itu trigono karena selain rumusnya banyak, materi yang dipelajarin juga banyak. Nah, yang paling gampang menurut aku itu matriks karena rumusnya itu jelas dan kayak paling yang susah tuh cara dia ngetranslasiinnya doang dan inverse-nya doang. Sisanya masih mudah dipahami. Kalau menurut aku materi yang paling susah itu, aku setuju sama teman-teman di sini karena banyak yang bilang kalau trigonometri itu paling susah. Karena dari aku sendiri, kita belajar trigonometri itu kan banyak banget materinya di dalam waktu yang kurang lebih cuma 3 bulan. Di situ kita tuh bener-bener latihan soal per materinya tuh banyak banget, dan itu tuh bikin agak keteteran karena kita sendiri tuh kadang masih bingung kenapa bisa rumusnya tuh kayak gini walaupun udah dibuktiin. Dan kadang tuh soal yang dikasih untuk latihan oleh Pak Amri sama yang kita bahas di kelas itu tuh kayak beda gitu yang dari awalnya, jadi kadang kayak agak culture shock gitu loh, kayak kok bisa sih soalnya jadi kayak gini padahal base-nya tuh cuman kayak gini yang diajarin. Makanya mungkin itu juga kesalahan dari aku sendiri karena kurang mendalami belajar MTL-nya. Tapi kalau untuk materi yang masih mudah dipahamin, menurut aku sebenarnya masih cukup paham di yang polinomial sama matriks karena 2 materi itu tuh kan dijelasinnya emang dalam waktu yang cukup lama dan bener-bener kayak pelan-pelan banget kan. Jadi tuh kayak aku tuh agak ngerti di materi tersebut walaupun di polinomial sendiri itu pembagiannya banyak banget. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya sama juga kayak teman-teman yang lain. Untuk dari semua materi yang menurut aku paling sulit itu trigonometri karena dari penurunan rumusnya juga banyak, terus rumusnya juga banyak banget dan penurunannya juga banyak. Terus untuk dari soal-soal latihannya seperti yang dibilang Akila memang beda sama yang diajarin dasar-dasarnya, tapi yang keluar itu banyak banget variasinya. Dan menurut saya tuh yang bagian sulitnya itu untuk kita memberikan ide untuk pekerjaan soalnya itu gimana, karena menurut saya tuh karena yang kita pelajarin dasar-dasarnya itu ide-idenya harus dari diri kita sendiri, itu menurut saya cukup menantang dan sulit. Nah, kalau yang paling masih mudahnya itu sebenarnya lebih ke matriks karena dia lumayan berlawanan sama trigonometri. Kalau trigonometri kan variasinya banyak, kalau matriks itu menurut saya masih nggak sebanyak trigono, terus masih kebayang karena biasanya rumus yang dipakai tuh berulang gitu loh, dan ya masih nggak terlalu abstrak juga sih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu adalah mereview diri kita sendiri selama 2 semester ini dan apa sih harapan kita dalam pembelajaran MTL di 2 semester ke depan. Dimulai dari Yasinta. Kalau menurut aku kedepannya aku mau belajar lebih efektif lagi sih buat MTL karena aku masih belum ngerti materi vektor sama materi yang lain. Harapannya Iya, kelas 12 ya. Harapannya
mau ntar ulang deh. Kalau untuk saya kedepannya saya mau lebih giat lagi dan lebih rajin lagi buat ngerjain soal-soal yang Pak Amri kasih. Terus harapan saya di kelas 12, saya semoga lebih paham yang Bapak jelasin. Terus juga kalau saran dari saya, mohon maaf izin ya Pak untuk menjelaskannya lebih pelan-pelan lagi karena saya kurang paham kalau dijelasinnya tuh cepet-cepet gitu. Terima kasih Bapak. Kalau saya selama saya di sini pembelajaran PAMRI benar apa katanya maaf Pak, tapi saya kurang bisa ngikutin karena menurut saya agak sedikit kecepatan. Tapi harapan saya ke depannya semoga saya bisa ngikutin dan bisa fokus di kelas tanpa ke-distract apa-apa. Terus juga bisa rajin ngerjain latihan soal yang dikasih sama Pak Amri dan semoga aku bisa ngikutin dan bisa nggak malu untuk nanya sama Pak Amri kalau nggak ngerti di kelas. Evaluasi saya di 2 semester ini tuh harus lebih fokus lagi dalam mengerjain tugas, kayak jangan ditunda-tunda. Terus juga dalam kalau Pak Amri nerangin tuh juga harus lebih fokus karena aku kadang juga suka capek terus mau tidur sebentar atau gimana pas dia ngejelasin, pas Pak Amri ngejelasin. Nah, buat harapan di kelas 12-nya udah deh gitu aja gak sih? Kalau menurut saya evaluasi buat diri saya sendiri itu saya pengen untuk saya ngerasa kalau di kelas 11 ini saya tuh belum benar-benar memahami materi dengan mendalam karena saya rencananya kan mau ngambil TKA matematika tingkat lanjut, tapi saya ngerasa base saya di matematika tingkat lanjut tuh belum terlalu dalam. Makanya mungkin nanti kalau misalkan saya harus latihan untuk TKA itu bakalan kayak kecoh banget karena saya sendiri tuh belum kuat fundamentalnya. Makanya saya sebenarnya kalau misalkan dari Pak Amrinya sendiri kan udah ngejelasin dengan sangat baik, kayak maksudnya dalam penyampaian Bapak ke kita tuh udah lebih mudah dimengerti gitu daripada guru-guru matematika yang lain. Makanya saya ngerasa kalau misalkan belajar MTL itu tuh bakalan lebih menyenangkan di kelas 12 nanti dilanjut oleh Pak Amri karena gurunya yang pertama nggak berubah dan materinya tuh bakalan ikut berlanjut dengan iringan Bapak. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita ini penumpang di sebuah kapal, Bapak yang tetap jadi nakodanya gitu loh, untuk biar tujuan kita tuh dari awal dan dari akhirnya tuh jelas karena dinakodakan oleh satu orang. Nah, untuk harapan saya di kelas 12 nanti semoga saya nggak tiba-tiba kayak males untuk belajar karena saya takut nanti karena jadwal yang mungkin bakalan lebih sibuk dari sekarang karena kan harus menyiapkan diri juga untuk UTBK, bikin saya jadi ke pressure dan malah males untuk nge-review pembelajaran Bapak. Oke, kalau dari saya sendiri, untuk diri saya sendiri dulu, saya selama 2 semester ini belajar sama Pak Amri, saya mau diri saya sendiri tuh lebih berani untuk bertanya dari dasar-dasarnya juga, karena kadang saya tuh sebenarnya waktu Bapak jelasin sebenarnya saya tuh ngerti, tapi ngertinya tuh kayak maksudnya kayak kurang kena gitu ngertinya, setengah-setengah gitu. Jadi kadang kalau mau nanya tuh takut kelihatan bodoh atau takut kelihatan pertanyaan sepele, padahal sebenarnya kan kita untuk memahami suatu materi itu harus bener-bener ya banyak-banyak bertanya karena kita nggak tahu sebenarnya pemahaman kita tuh seberapa. Nah, semoga saya ke depannya itu lebih berani dan semoga sebenarnya Pak Amri udah terbuka sih dengan pertanyaan-pertanyaan, cuman sayanya aja yang terlalu mikir kemana-mana gitu. Nah, terus untuk kedepannya saya juga sangat berharap semoga kelas 12 Pak Amri yang pegang kelas 11-1 ya Pak. Amin. Karena Di MTL-nya. Iya, di MTL-nya. Wajib MTL. Karena di kelas 12 itu materinya cukup rumit dari kalkulus, karena itu kan juga dasar-dasar yang kepake buat kuliah, apalagi saya mau teknik. Jadi saya justru kalau untuk jujur saja untuk pembelajaran MTL saya yakin saya paling paham kalau digabungin sama Pak Amri. Jadi saya beneran berdoa semoga kelas 12-nya Pak Amri karena kalkulus nanti buat di teknik itu pasti penting banget. Jadi makanya saya harapan utamanya itu sebenarnya. Terus semoga ya benar, semoga saya nggak keteteran, semoga saya nggak burn out gitu. Jadi tetap bisa ngikutin pembelajaran secara mendalam dan teratur dan performanya tuh selalu stabil gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir yaitu adalah gimana sih pembelajaran MTL bersama Pak Amri di kelas 11 ini menurut kalian? Dimulai dari Yasinta.
belajar MTL bareng Pak Amri itu seru karena materi yang diajarin juga ada yang mudah dipahamin, ada yang enggak, tapi memang belajarnya seru banget. Tapi maaf ya Pak kalau saya sering tidak belajar Bapak. Menurut saya di pelajaran Pak Amri itu, Pak Amri orangnya maksudnya Pak Amri itu tegas ya, dalam artian kayak tegasnya juga bukan yang kayak belajar yang harus serius banget, kadang ada bercandanya dan ada ceritanya, jadinya tuh kita nggak tegang banget gitu. Karena menurut saya MTL itu kan pelajaran yang sulit ya, jadi kayak kitanya juga nggak stres gitu mikirin yang soal-soal yang sulit gitu. Udah gitu aja. Kalau menurut saya benar apa kata Rina, aku juga setuju. Sama Pak Amri itu sebenarnya santai, tapi dia juga bisa tegas dalam waktu yang sama. Santai itu dalam artian dia nggak kayak nggak marah-marah, dalam artian kayak dia open buat kita buat nanya, kadang juga dia bercanda dan cerita-cerita, dan itu bikin kita belajar MTL jadi makin relax dan nggak kayak pressure banget karena materinya yang susah gitu. Cuman sama Pak Amri enak dan nyaman, soalnya Pak Amri bisa ngajarin kita lebih open minded untuk melihat-lihat soal gitu. Oke, kalau review aku selama pelajaran MTL ini tuh sama kayak yang dibilang sama Rina sama Bibi, jadinya tuh kitanya nggak ke pressure gitu setiap ada pelajaran MTL, walaupun materinya susah kita tetap bisa ngejalaninya dengan seneng karena Pak Amrinya tuh welcoming banget ke kita. Kalau kita nanya apa-apa ke Pak Amri itu tetap dijawab dengan baik, walaupun kadang tuh pertanyaan kita agak bodoh dan sepele gitu ya. Oke. Kalau menurut saya sendiri, saya setuju sama pendapat dari teman-teman yang lain karena menurut saya pembawaan dari Pak Amri menjelaskan materi MTL di kelas udah benar-benar mudah, maksudnya benar-benar lebih baik dipahamin oleh orang seumuran kita, karena dengan cara Bapak mengajar tuh kayak welcome kepada muridnya. Jadi kayak kalau misalkan nih kita tuh ada yang ingin ditanyakan, Bapak tuh mempersilahkan kita untuk nanya, karena kadang ada beberapa guru yang kita tanya tuh malah kita ditanya balik dan seakan-akan tuh kayak pertanyaan yang kita tadi lontarkan itu kayak pertanyaan bodoh yang harusnya kamu tuh nggak usah nanya pertanyaan kayak gitu. Tapi belajar MTL sama Bapak tuh nggak Bapak bikin kalau misalkan pertanyaan yang kita tanya tuh jadi sesuatu hal yang kayak kesannya nggak harus dipertanyakan, karena mungkin karena kita sendiri sebelumnya di kelas 10 nggak pernah belajar MTL kan, jadi kayak ibaratnya kita tuh masih benar-benar baru menempuh jalan kita tuh di kelas 11 ini. Makanya sebenarnya metode pembelajaran dari Pak Amri tuh udah benar-benar cukup jelas karena Bapak tuh sebelumnya ngajarin kita, terus Bapak kayak kasih kita untuk ngerjain soal, bukan yang kayak cuman kita dikasih makan aja ngerjain soal, ngerjain soal dibahas, tapi kita tuh juga disuruh ngerjain sendiri untuk gimana sih kita nyelesain soal-soal dengan variasi kayak gini. Tapi mungkin kedepannya saya harap boleh beberapa soal yang mungkin menurut Bapak ini agak tricky dibahas di kelas sebelum kita mengerjakan, karena kadang bentuk-bentuk soal yang beda itu bikin kita bingung, walaupun sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk berkembang dengan nge-explore sendiri. Tapi kadang kita tuh karena nggak punya arahan, kita tuh jadi bingung di tengah jalan gitu. Kurang lebih sebenarnya udah sangat terwakilkan oleh teman-teman semua, cuman saya mau nambahin aja kalau misalnya di pembelajaran Pak Amri itu saya sebenarnya sangat bersyukur karena pembelajarannya bertahap, karena menurut saya di pembelajaran eksak itu perlu dari konsep yang benar-benar dasar supaya bisa lanjut ke materi selanjutnya. Sedangkan kadang saya kalau misalnya sama pelajaran fisika, kimia dan lain-lain itu kadang jujur aja itu terlalu cepat atau loncat, jadi kadang saya tuh kurang bisa mengikuti, jadi harus saya buru-buruin di rumah. Nah kalau MTL ini saya justru agak bersyukur karena pembelajarannya bertahap dari dasar gitu, jadi saya bisa mengikuti dan nggak perlu yang effort banget untuk belajar sendiri lagi. Itu sih paling. Oke, sekian evaluasi dari kita berenam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.